kadang-kadang orang suka nganggap enteng. Aduh, sakit gitu. Tapi didiemin, terus dipijit. Malah sebenarnya nggak boleh katanya. Nah, di sini ada Dokter Raisa dan juga Pak Susanto yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan saya mau nanya dulu sama Dokter Raisa sebenarnya. Dokter Raisa sebenarnya kelainan tulang belakang atau mungkin kita orang bilang sering back pain. Low back pain. Low back pain. Itu sebenarnya karena apa sih sebenarnya? Macam-macam ya low back pain ya sebenarnya ya. Paling sering karena ada ototnya, kekakuan otot atau biasanya disebut dengan spasme otot. That's why dia akhirnya ketika kita mau bergerak dia kaku. Jadi muncul rasa nyeri. Tapi bisa juga disebabkan oleh HNP. HNP itu jadi rasa sakitnya nyerinya berasal dari saraf yang keluar gitu loh dari antara ruas tulang belakangnya itu. Gitu. Bukan HNH ya? Atau istilah umum saraf kejepit ya dok ya? Nah bisa, iya. Jadi HNP itu apa? Hanya nyeri pada sarafnya, diakibatkan oleh sarafnya. saraf. Biasanya menjalar jadinya, jadi bukan cuma di daerah belakang aja, tapi terkena saraf berapa itu yang menjalar ke bagian itu. Nah, ada juga orang-orang yang memang mungkin dia lahir dengan posisi atau postur tulang yang nggak bengkok atau tidak mungkin gimana lurus gitu. ya istilahnya lurus, ya. Ada berbagai macam sebenarnya. Ada yang orang paling kenal biasanya skoliosis. Skoliosis ya kan, itu yang bentuk huruf mirip S. betul. Kemudian ada lordosis, ya ada yang lordosis ke belakang. Ada yang kalau bungkuk biasanya disebut kifosis. Dia bungkuknya ke depan. Nah, biasanya ada yang karena genetik, jadi dari lahir pun sudah demikian. Ada juga karena lifestyle ya, karena biasanya misalnya dari kecil, kan anak-anak kecil suka bawa tas tuh kan berat-berat. Biasanya dari Senin sampai Jumat tuh dibawa semua tuh, berkilo-kilo biasanya. Nah, itu bikin tubuh kita nyangganya nggak kuat, jadi bungkuk kayak gitu. Ada teman saya kebenaran di kantor yang dia dulu waktu mudanya, dia sering bawa backpack. Ternyata bermasalah setelah sekarang. Dia jalannya agak pincang jadi sekarang. Nah, itu mungkin ada pengaruhnya juga ya? Mungkin ada pengaruhnya. Iya, mesti dicek ya. Mesti dicek. Konsultasi. Nah, itu juga. Nah, pemirsa di sini kita akan berbincang-bincang juga bersama Pak Susanto mengenai satu alat, di mana alat ini katanya bisa membantu permasalahan orang-orang yang memiliki kelainan tulang. Atau juga mungkin low back pain yang disebabkan oleh otot tadi. Ini alatnya namanya apa Pak? Alatnya namanya new pro inversion. Ya, cuma gini, yang tadi dokter bilang kelainan-kelainan itu nggak bisa diobatin ya dok ya. Jadi kayak low back pain segala itu biasanya nggak diobatin. Biasanya orang dikasih painkiller ya dok ya. Painkiller aja. Dan itu mesti diterapi. Makanya harus melakukan terapi. Makanya di rumah sakit juga diterapi. Nah, ini kita istilahnya ada satu inovasi, satu alat namanya dengan teori traksi istilahnya. Bahkan di klinik Mayo Amerika pun pakai alat ini. Nah, itu kayak ditarik. Harusnya sebenarnya, ya kan dengan ditarik itu tadi yang kita bilang, yang tadi dokter bilang ya, kalau ototnya ditarik itu kan kayak dipijat. Jadi spasmo otot ya dok ya, kalau dokter. Spasmo otot itu jadi istilahnya bisa ditarik itu agak mending. Sebenarnya itu ada peregangan ya. Peregangan, benar. Kalau misalnya mau olahraga kita melakukan stretching itu. Nah, sebenarnya alat ini membantu peregangan juga. Iya, tapi alat ini sebenarnya yang tadi dokter bilang ini sebenarnya nih. Ya kalau misalnya disimpulkan ada tiga nih. Ada tiga kelainan tulang belakang. Itu adalah kifosis yang bungkuk, ya. Kemudian lordosis itu yang istilahnya ke belakang. Terlalu ke belakang. Melengkung. Iya, kayak apa ya pantatnya nungging. Iya. Terus kemudian ada skoliosis. Ya, ini ada tiga macam ini kelainan ini. Nah, alat ini sebenarnya diciptain untuk itu, untuk membantu terapi ya. Tapi bonusnya adalah tambah tinggi badan. Bonusnya tambah tinggi badan. Kenapa Harsha? Sama pemirsa logikanya gini aja ya. Istilahnya kita nih duduk kayak saya, Harsha juga duduk. Harsha sih termasuk tegap ya dok ya. Kayak saya kan duduknya rada begini gitu ya. Nah itu dengan kita ditarik istilahnya itu kan otomatis tegak. Nanti kita buktiin dari segmen 2 ya. Eki akan bantu saya ya. Dia akan diterapi langsung ya. Sebelumnya diukur tingginya berapa. Itu bisa nambah 2-3 cm. Tapi pertanyaannya sekarang apakah tingginya itu permanen? Kalau cuma sekali saya nggak mau over promise enggak. Ya kan, kalau sekali aja enggak. Kalau sekali terapi aja saat itu mungkin dia nambah 2-3 cm gitu ya kan. Karena dia ditegakin. Tapi kalau dia cuma sekali besok ya balik lagi. Bungkuk lagi dok ya. Ini saya mau memperjelas aja nih Pak Susanto. Tadi Pak Susanto bilang alat ini bonusnya meninggikan tinggi badan. Tapi ini bukan alat peninggi badan ya? Sebenarnya bukan alat peninggi badan. Aslinya tuh alat untuk membetulkan posisi tulang belakang. Membantu manusia meregangkan ya. Kalau di medis memang biasanya kalau untuk di dokter ya memberikan terapi bisa menggunakan salah satu traksi. Selain misalnya ya selain nutrisi kemudian juga
kebiasaan dia, pola hidupnya harus diubah. Kemudian juga terapi-terapi kayak olahraga. Nah, gitu. olahraga. Ini terapi-terapi nanti berikutnya sekaligus alatnya dicoba, kita akan perbincangkan di segmen berikutnya. Sekarang kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Perbincangan kita di hari Senin ini di Coffee Break, dan kita tadi di segmen pertama sedang membahas tentang bagaimana menjaga tulang tubuh kita ini supaya tetap sehat. Nah, memang banyak kejadian orang-orang yang memiliki kelainan pada tulang belakangnya. Ada beberapa istilah ya, Dokter Raisa ya. Ada apa? Skoliosis, kifosis, lordosis. Nah, itu dia. Banyak sisnya lah pokoknya, ya. Nah, di sini kan tadi sempat untuk menjaga kesehatan tulang itu sendiri, kita harus banyak melakukan terapi-terapi ya. Betul, biasanya dokternya yang memberikan terapi. Itu apa aja secara singkatnya kita? Secara singkatnya yang pasti ada terapi nutrisi ya. Jadi nutrisinya harus misalnya kalau kaitannya dengan tulang, kesehatan tulang otomatis kaitannya dengan kalsium. Betul. Betul. Kemudian ada terapi fisik. Terapi fisik biasanya dilakukan oleh terapis-terapis ya, kiropraktis gitu. Kiropraktor yang biasanya disuruh dengan traksi gitu ya, bisa juga dengan olahraga. Ada senamnya juga, ada saya dapat soalnya. Iya, ada senamnya. Kemudian ada olahraga misalnya berenang. Ya gitu. Nah, salah satunya itu. Dan yang untuk membantu juga buat pemirsa sebenarnya sebelum bisa dapat terapi yang benar-benar dari dokter, ada alatnya nih. Pak Susanto udah nyiapin. Betul. Jadi alatnya seperti ini, mungkin pemirsa udah lihat ya. Nah, tapi yang paling penting gini, saya bilang tadi ini adalah untuk membetulkan tulang belakang. Karena gini, kayak misalnya skoliosis ya, paling gampang ngukurnya gini, saya pernah di klinik chiropraktik itu dikasih tahu, paling gampang ngelihat kita skoliosis apa enggak, kan kita suka nggak sadar. Nimbang di 2 timbangan. Kan? Ya, kalau misalnya di 2 timbangan, kaki kanan di 1 timbangan, kaki kiri 1 timbangan, nah nanti kelihatan tuh berat kemana tuh. Kalau ke kanan biasanya kita rada miring. Kiri, gitu nah, ya. biasanya kalau yang belum terlalu sadar ya dok ya, masih di bawah 25 dok ya, 25 derajat. 25 derajat. Itu masih belum terlalu belum sadar ya, bisa dilihat tuh dari situ. Nah, ini bisa dibantu terapinya dengan ini. Kalau kiri kanan itu dihitung beratan kanan atau kiri, beratan dosa gitu. Kanan dosa dan kiri. Nah, saya bilang nambah tinggi badannya karena gini Harsha. Tulang keras ya. Saya tadi juga ngobrol-ngobrol. Tulang keras sudah nggak bisa diapa-apain lagi di atas 30 tahun. Temanya kita kan hari ini 30 tahun nambah tinggi badan, kenapa enggak ya. Nah, tapi lihat di sini ada 32 spinal disc ya dok ya istilahnya ya. Atau tulang-tulang rawan. Ruas-ruas tulang belakang ya. Nah, ini tebelnya rata-rata 1 cm. Makin kita tambah umur, tergantung gaya hidup juga kata dokter ya. Itu bisa makin pendek tuh. Makin tipis. Itunya ada gel di antara ruas tulang rawan itu ya. Nah, disnya itu. Nah, kalau ditarik atau dengan teori traksi itu akan keisi. Tapi dokter bilang tadi nutrisinya harus terpenuhi. Pasti. Nah, jadi istilahnya ditarik ya, kemudian diisi. Nah, bayangin kalau ini nambah 1 mili aja di satu ruas tulang ya, berarti udah nambah 3 cm lebih. Nah, ini kan gambaran tulangnya. Bagaimana cara menariknya? Kita akan langsung memperagakan di sini pemirsa. Sama kita ukur dulu tingginya nih, Eki bantu kita nih ya. Kita mau ngundang Eki, salah satu model peregangan kita. Silakan Eki. Ini kita ukur dulu ya, Harsha ya. Jadi Eki silahkan ya, tingginya sebelumnya saya ukur ya. Tingginya Eki 154. 154 ya. 154 Eki oke. Nah, ini saya kasih sini sebelumnya 164 Gua kurang. Dikorupsi nih, Pak. Pak. Eki ya, 164 ya. Nah, oke. Silakan Eki ini dan ini terapinya bisa dilakukan sendiri. Oh, terapinya bisa dilakukan sendiri. Jadi kita nggak usah bantuin. Nah, ini udah gede ini, Pak. Bisa dibantu. Jadi lakukan sendiri di rumah. Oh, ini diturunin. Jadi diukur berapa panjangnya, tingginya ya kan. Nah, kemudian tinggal tiduran. Oke, Eki. Nah, tinggal tiduran. Saya kira mau dihukum mati. Enggak, lehernya dikasih pemegang. Oh, pemegang kan? Supaya ini ya nahan. Dikasih pemegang itu ya. Kemudian ini di setel adalah untuk magnet atau tulang belakangnya. Jadi dengan ditarik ini yang tadi dokter bilang tuh. Jadi istilahnya apa istilahnya dok kalau yang low back pain itu ototnya jadi kayak ada magnetnya. Jadi dia dibantu. Oh, iya. Nah, ini Eki melakukan terapi sendiri, tinggal ini kan elektrik, tinggal dipencet aja dia akan nambah. Lihat ya, pemirsa lihat untuk awalnya ini kan kakinya pas. Nanti begitu dia diturunin lagi akan tambah panjang tuh. Oh. Dengan otomatis. Nah, saya tadi bilang kalau misalnya sekali terapi aja nambah tinggi badan 2 cm. Nanti Eki bisa nambah 1, 2 atau 3 cm ya kan. Tapi pertanyaannya adalah permanen nggak? Enggak.
Kalau cuma sekali. Kalau cuma sekali. Makanya alat ini boleh dibawa pulang, pemirsa ya. Oh ini boleh saya bawa pulang ya? Boleh. Jadi terapi terus-terusan mesti. Jadi sehari 2 kali juga boleh, nggak apa-apa. Yang namanya terapi di dokter pun nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Ya, biasanya juga tetap harus rutin. Ya. Nah ini dalam sehari gitu, kita boleh beberapa kali. Boleh. Berapa lama Pak kira-kira? 15 menit, 15 sampai 20 menit lah. 15 sampai 20 menit ya. Nah bagi pemirsa yang penasaran, saya mau tanya-tanya harganya alat ini, mau istilahnya mau tanya gimana ya kan, silakan telepon di call center kita di 021 2653 8283. Atau bagi yang di luar Jakarta silakan telepon di 0807 11 9-nya 5 kali. Kita juga ada PIN BB di 7 Charlie 7 Bravo Charlie 0. Jadi kalau misalnya gini, saya lebih seneng ngomong ke pemirsa nih, umur udah di atas masa pertumbuhan 21 kalau perempuan ya dok ya. Kalau laki-laki 25 kalau nggak salah dok ya. Sebenarnya sih nggak ada patokan pasnya. Nggak ada patokan pasnya kita ambil ya guidelines-nya lah, paling nggak 21 tahun. 21 tahun kira-kira udah nggak bisa nambah tinggi lagi ya kan? Bisa. Kalau terapi pakai alat ini. Eki umurnya berapa Ki? Aduh, jadi ketahuan nih. Enggak. 29. Oh 29 masih bisa ya? Sebenarnya yang namanya tinggi badan kenapa kok makin lama tua kan biasanya turun tuh malah. Iya, semakin kayak padi gitu ya. Nah itu dia, itu bisa karena tadi ya postur tubuh kita, pembawaannya gimana sehari-hari, kemudian lifestyle-nya, bawa beban kah, atau salah olahraga kah. Betul. Nah itu terus kemudian juga bisa karena spasme otot, jadi kakunya itu ototnya kaku. Jadi dia tertarik. Gitu loh, otot kaku tertarik, jadi dia semakin kecil kelihatannya. Padahal enggak sebenarnya. Padahal enggak sebenarnya. Makanya kadang-kadang orang heran, lu dulu tinggi saya 175 kenapa sekarang jadi nyusut jadi 172 ya? Nah, kadang-kadang yang dokter bilang itu. Nah, dengan dibantu alat ini itu akan nambah tuh, karena tadi tulang rawatnya nambah kan. Nah, kemudian juga tadi saya tertarik sama dokter bilang tulang belakangnya ya. Anak-anak yang mau yang dalam masa pertumbuhan, mau maksimal, itu juga bisa dok ya? Golden age pertumbuhan anak itu sebelum usia 14 tahun. Sebelum 14 tahun. Jadi kalau dia dikasih suplemen yang bagus ya, nutrisinya bagus gitu ya, kalsiumnya tinggi, makanan-makanannya bergizi. Kemudian juga dia rutin berolahraga kayak berenang ya, terus basket kan bisa lompat-lompat, itu kan bisa tinggi. Nah dibantu juga dengan terapi-terapi traksi ini. Terapi traksi, gitu. karena Jadi ditarik. begitu epifisisnya, jadi antara pertumbuhan tulang itu kan ada epifisis ya. Betul. Nah kalau epifisisnya itu belum menutup, dia masih bisa berkembang terus. Nah, berarti ini untuk anak-anak it's okay ya? Oke banget. Nah, saya kasih contoh gini nih. Ini adalah suku Kayan di Burma ya, gambar ini. Ini leher orang sana itu rata-rata 25 cm. Leher kita rata-rata 15 aja udah jenjang dibilang kan ya. Nah kenapa dia bisa begini? Karena ini kayak teori traksi nih. Setelah akil balik orang sana itu dikasih cincin. Tiap tahun ditambahin. Sampai lehernya tuh panjang banget. Nah leher aja. Bisa ya? Ragawati sama model bisa loh leher. Leher aja harsa yang biasanya nggak bisa tambah panjang, bisa panjang. Apalagi badan kita kalau di teori traksi. Tapi ya dengan traksi itu. Tapi mesti rajin. Jangan beli alat ini terus nggak dipakai. Percuma juga. Betul. Nah ini Eki cobain terus ya, nanti kita lihat hasilnya Eki berapa senti tingginya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Kita akan lihat hasilnya dan kita akan tanya lagi bagaimana alat ini bisa membantu memperbaiki tulang belakang Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Pemirsa, Anda tulang belakangnya kita nggak pernah tahu itu apa, rasa sakit itu karena apa. Bisa jadi karena kita kurang stretching, ya, kurang vitamin yang benar dan kurang olahraga. Benar nggak Dokter Reza? Ya kan? Justru itu kalau kita misalnya jarang olahraga, postur tubuhnya kalau duduk aja bungkuk, jalan juga bungkuk, lama-lama makin turun. Nah ini bungkuk jadi kebiasaan. Kadang-kadang kita sayang sama anak, sering gendong anak tiba-tiba, ya itu juga pengaruh, ngangkat beban, ya kan? Kayaknya enteng-enteng aja gitu, itu pengaruh semuanya ke tulang belakang. Saya dulu pernah problem di L4-nya ya, lumbosakral itu gara-gara saya baru inget, saya sering ngangkat berat barang-barang berat. Sama saya kan olahraga juga, nah pada saat lagi stretching itu kena. Malah ke problem, sampai nggak bisa bergerak, akhirnya harus diterapi juga. Nah makanya ternyata peregangan itu penting. Kadang-kadang kita suka melakukan peregangan kan